Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi bersama gue Bro Busem, yang hari ini punya 3 produk dari Soundpeats yang bernama Free Family. Kenapa nih free? Ini maksudnya tuh dikhususkan buat teman-teman yang menginginkan kebebasan, anjay. Kebebasan dalam berolahraga, karena ini tiga-tiganya adalah produk open ear headphones. Yang pertama ada Run Free Lite, kemudian ini kakaknya ada Run Free, dan yang terakhir ini ada Soundpeats Go Free. Mulai dari 300 ribuan sampai dengan 800 ribuan. Kira-kira gimana ya kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Langsung bahas ke build dan desainnya dulu nih, yang mana ketiga produk Soundpeats Free Family ini, seperti tadi gue bilang, ini adalah tipe headphone open ear, tapi ini menggunakan teknologi air conduction. Agak sedikit beda nih memang Soundpeats Free Family ini, karena biasanya di Bongkar Bro kan seringnya tuh bahas tipe open ear tapi yang bone conduction. Tapi kalau yang ini tuh tipenya air conduction. Cuma di video ini kita nggak akan bahas soal perbedaan bone ataupun si air conduction itu ya. Lanjut bahas yang kakak beradik dulu nih. Untuk seri Run Free dan Run Free Lite, ini keduanya open ear headphone dengan model neckband seperti gini. Sekilas sih mirip banget ya, bagai pinang dibelah dua gitu modelnya. Cuma ketika dipegang, ini tuh langsung kerasa berbeda dari segi material dan kenyamanan. Yang mana meskipun keduanya berbahan dasar plastik dengan finishing semacam silikon rubber di sekitarnya gitu, somehow yang Run Free ini kerasa lebih fleksibel dan nyaman dipakai daripada si yang Run Free Lite. Dan yang paling kentara, perbedaannya tuh berada di bagian ear hooknya. Jadi kalau yang Run Free Lite ini tuh nih memang batangan solidnya di bagian ear hooknya, sehingga ketika digunakan atau mau dipasangkan ke telinga tuh agak sedikit lebih sulit dibandingkan kakaknya yang Run Free, yang mana si bagian ear hooknya ini lebih fleksibel. Sehingga ketika dipasangkan di telinga, yang Run Free ini kerasa lebih mudah, lebih mencengkram, dan lebih nyaman aja dibandingkan yang Run Free Lite. Tapi kalau dari segi desain memang agak mirip-mirip ya, dengan logo Soundpeats di bagian faceplate-nya, dengan two-tone finish matte glossy. Terus paling bedanya kalau yang Run Free ini ada aksen warna abu-abu gitu, yang kelihatan sedikit lebih ramah dibanding Run Free Lite yang justru kelihatan lebih gahar dengan warna full black-nya. Beralih ke produk yang terakhir, yaitu si Soundpeats Go Free, yang mana ini sebetulnya adalah model TWS dengan open air conduction juga. Jadi seperti teman-teman lihat, ini kepisah ya antara earbuds yang kanan dan earbuds yang kirinya. Bentukannya jadi kayak model ear hook gitu, tapi overall vibe-nya masih mirip kok dengan seri yang Run Free dan Run Free Lite. Dari segi materialnya masih sama berbahan dasar plastik juga dan cukup kerasa solid. Jadi agak in between si Run Free dan Run Free Lite gitu dari segi fleksibilitas dan solidnya untuk yang Soundpeats Go Free ini. Paling yang gua kurang suka adalah dari ukuran charging case-nya coy, yang gede banget. Nih, lu lihat sendiri nih. Ini gede banget kan dibandingkan dengan si produknya ya. Cukup wajar sih ya, karena memang model produknya ear hook kayak gini, cuma rasanya jadi kurang portable dan compact aja, meskipun kalau dari segi build quality-nya udah bagus kok. Selain itu secara bobot juga Go Free ini total dengan earbuds dan case-nya itu di sekitar 103 gram. Sementara per earbuds-nya di sekitar 11,3 gram. Jadi kalau kanan kiri tuh 22 gram lah ya kurang lebih. Kemudian untuk yang Run Free Lite ini di 29 gram. Dan yang Run Free aja ini di sekitar 32 gram. Dan jujur untuk kenyamanan juga ergonomis dan juga kepraktisan, gue paling suka dengan seri yang Go Free ini sih, bukan yang full neckband seperti yang Run Free dan Run Free Lite, tapi tipe Go Free ini ya memang memberikan lebih banyak keleluasaan dan kebebasan gitu. Jadi ketika dibuka charging case, set, tinggal plug, ambil, pasang di telinga gitu, nggak usah ribet lagi, benar-benar mirip kayak TWS dengan tambahan keamanan di bagian ear hooknya. Sementara untuk yang model neckband, baik yang Run Free maupun Run Free Lite, ini balik lagi mungkin dari bahan dasarnya kali ya, jadi rasanya tuh ya untuk yang Run Free lebih nyaman dibandingkan yang Run Free Lite. Terus dari segi build juga, karena si Run Free Lite ini kerasa lebih kaku sih, jadi agak sedikit lebih bikin sakit di telinga. Cuma memang kalau ngomongin soal keamanan, meskipun si Go Free ini sudah menggunakan model ear hook, tapi tetap tidak ngegrip yang model neckband seperti yang Run Free dan Run Free Lite. Yang ketika digunakan ada tambahan keamanan di bagian belakang leher ini ya. Jadi udah pasti gue pakai jingkrak-jingkrak, geleng-geleng, loncat-loncat, dan nyobain sempet sekali jogging pun itu udah aman-aman aja.
Jadi sepertinya untuk yang model neckband ini memang lebih cocok buat olahraga, apalagi yang high impact kali ya, misalnya kayak olahraga sprint, kemudian sepedahan juga, atau mungkin calisthenics training gitu. But overall dari ketiga produk ini sudah cukup baik ya dari segi keamanan dan kenyamanan untuk berolahraga, apalagi kalau cuma buat jogging dan lari doang. Karena ketiganya juga sudah didukung dengan sertifikasi IPX4. Agak sedikit disayangkan sih karena beberapa produk lain di luar sana ada yang modelan neckband seperti ini udah ada yang IPX6, IPX7 yang dijamin lebih aman terhadap keringat karena toh memang ini dipakai untuk olahraga ya. Emang apa sih nggak boleh? Lanjut ke bagian kontrolnya yang lagi-lagi gue merasa lebih nyaman dengan Soundpeats Go Free dengan touch sensornya. Sementara kalau untuk yang Run Free Lite dan Run Free ini masih menggunakan physical button. Paling perbedaannya dari segi posisi ya. Kalau yang Run Free aja tuh dia ada di bagian atas bokongnya kali ya, bisa dibilang bagian bokong ear hooknya. Tapi kalau yang si Run Free Lite ini di bagian muka bokong si ear hooknya. Dan kalau dari segi gerakan natural gue sih lebih enak untuk mengakses tombol si yang Run Free Lite ini ya dibandingkan dengan tombol yang si Run Free aja. Karena posisinya tadi agak sedikit berbeda. But then again, kalau urusan tombol dan perintah akses dari si earbuds gitu, Soundpeats memang nggak pernah ketinggalan. Bahkan selalu menjadi yang paling lengkap. Begitu pula dengan di ketiga produk ini yang udah support untuk play pause media, next previous track, kemudian call control, volume control, voice assistant, dan khusus untuk yang Go Free ini udah support juga untuk ke gaming mode. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di user manual ya. And surprisingly, ketika produk ini juga udah support untuk mengakses Soundpeats apps, baik itu di iOS maupun Android. Dan di dalam aplikasinya ini bisa untuk setting general maupun personal, kemudian cek baterai status, equalizer preset dan juga custom, plus ada juga adaptive EQ nih untuk yang di Soundpeats Go Free. Dan terakhir ada juga untuk melihat koneksi multi-point atau multi-device. Ya, kalian nggak salah dengar, baik si Go Free maupun Run Free Lite ini ketiganya udah support multi-point connection. Cocok tuh buat teman-teman yang menggunakan device-nya lebih dari satu. Gue udah coba connect ke dua smartphone sekaligus, kemudian satu iPhone, satu iPad, dan ya masih terbilang cukup aman kok ketiganya. Masih cukup stabil untuk konektivitasnya, paling terkadang untuk yang di Run Free Lite ini perpindahannya nggak se-flawless dibandingkan yang Go Free maupun si Run Free. Padahal kalau dari segi spesifikasi untuk Bluetooth chipsetnya, ini ketiganya sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 ya. Yang jaraknya kurang lebih gue tes itu di sekitar 10 meteran open space. Tapi perbedaannya adalah dari segi audio codec yang disupportnya. Yang mana untuk Go Free ini dia support untuk audio codec LDAC, SBC, dan AAC. Kemudian untuk yang Run Free ini audio codecnya supportnya sayang hanya di SBC aja. Dan yang Run Free Lite ini support di LDAC, SBC, dan AAC sama dengan si Go Free. Buat yang Go Free gue nggak heran ya karena memang di box packagingnya sendiri sudah tercetak gitu tulisan high res audio wireless. Tapi kalau untuk yang Run Free Lite ini tuh nggak ada embel-embel jualan atau soal si high res wireless audionya tadi. Jadi ketika gue cek di developer setting baru ketahuan tuh bahwa yang Run Free Lite ini support juga codec LDAC. Sehingga jadi agak lucu ya rasanya mengingat Run Free Lite itu kan biasanya versi yang lebih ringan gitu ya. Tapi somehow dia punya codec yang jauh lebih mewah dibandingkan kakaknya yang Run Free aja. Tapi terlepas dari codecnya, untungnya untuk stabilitas koneksi ketiganya udah stabil selama dalam jarak jangkauan. Plus untuk misalnya keluar dari jarak jangkauan itu udah punya fitur auto reconnect. Sama kalau untuk yang Go Free ini udah support auto power on off juga. Sayangnya kalau di LDAC, terutama yang Go Free ini stabilitas koneksinya kurang mantep sih ya. Misalnya gue set di yang best sound quality LDAC-nya tuh kadang suka batuk-batuk, terutama kalau dikoneksi WiFi. Tapi kalau dikoneksi data agak sedikit lebih lancar. Nah, tapi kalau keduanya gue setting LDAC-nya di yang bagian best effort, itu semacam balancing antara yang sound quality dengan connection, masih aman-aman aja kok untuk koneksinya. Sesekali aja, jarang banget untuk batuk-batuknya tadi. Tapi kalau dari segi latency ini ketiganya masih sama-sama aja ya, masih cukup kerasa delay-nya. Baik itu untuk nonton YouTube, kemudian main gaming, ini tetap masih agak kerasa delay-nya. Meskipun untuk yang Go Free agak sedikit kerasa lebih tipis ya, mungkin terbantu dari codec LDAC-nya tadi. Plus untuk yang Go Free juga udah support dengan gaming mode yang katanya ngurangin latency up to 60 ms.
But overall ketiganya buat gue pribadi sih masih oke-oke aja gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi pemakaian gue di ketiga produk ini bukan buat yang leisure gitu, dalam artian gue diem nonton terus dengerin musik. Memang diususkan lu buat olahraga, jadi tidak terlalu banyak konten yang dikonsumsi secara visual gitu ketika menggunakan produk-produk ini. Tapi biar nggak penasaran, kita cek aja deh untuk latency testnya. Oke, sekarang kita ke sound quality-nya. Untuk Soundpit Engine 4 ini dia dual driver. Yang pertama itu 6mm tweeter, terus ada 10mm woofer. Game mode on. Game mode on. Ya oke, memang saya selalu pakai equalizernya yang Soundfit klasik ya, karena saya pengen dapat ya untuk dia kayak gimana sih bedanya dengan True Engine yang sebelumnya. Dan yang pasti bisa saya bilang memang lebih oke. Ketika kalian dengerin EDM ya, misalkan dubstep gitu, bassnya itu nggak akan yang bikin sakit di telinga. Jadi saya dengerin lagu di berbagai genre itu, bahkan EDM gitu, masih kerasa nyaman. Lanjut ke bagian berikutnya nih, yaitu soal mikrofonnya. Baik si Soundpitch Go Free maupun Run Free Lite dan juga Run Free ini, ketiganya sudah punya built-in mikrofon. Tapi gue nggak bakal cerita terlalu banyak ya soal spesifikasinya karena memang nggak nemu juga. But overall ketiganya sudah dilengkapi misalkan kalian perlu untuk kebutuhan komunikasi. Kita dengerin langsung aja kali ya untuk mikrofon tesnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpitch Go Free dalam kondisi ramai yang seperti biasa. Di belakang kita di belakang menggunakan speaker bervolume cukup tinggi dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundpitch Run Free Lite dalam kondisi ramai. Nah itu dia tadi kurang lebih untuk mikrofon tes dari ketiga produk ini, Go Free, Run Free Lite, dan juga Run Free. Yang mana kalau dari hasil recordingnya sih gue paling suka dengan karakter mikrofon dan suara yang dihasilkan dari si Soundpitch Go Free ya. Yang keduanya untuk yang si Run Free Lite, yang somehow yang Run Free aja nih agak sedikit lebih mendem. Dan anyway, gue belum sempat ngetes untuk call quality-nya seperti apa, tapi untuk gambaran suaranya kurang lebih seperti di mikrofon tadi. Oke. Beralih ke baterainya yang katanya sih ini punya belasan jam playtime coy. Pertama untuk Go Free ini diklaim punya 10 jam playtime, sementara untuk yang Run Free ini 14 jam, dan yang Run Free Lite ini di 17 jam. Dan untuk pengetesan yang gue lakukan, jujur nggak ada satupun yang nyampe sesuai klaimnya ya. Mungkin karena pengetesan gue dilakukan di audio codec yang tertinggi, which is untuk yang Go Free itu LDAC, dan untuk yang Run Free Lite juga gue pakai di LDAC. Keduanya di best effort. Untuk volume juga, ini kebetulan karena memang awalnya kerasa kecil, jadi gue naikin sampai 80-90% bahkan untuk volume pengetesannya. Dan untuk multi-point connection-nya itu kadang masuk, kadang nyambung, kadang enggak. Tapi seringnya sih enggak ya. Dan hasilnya setelah pengetesan itu, untuk yang Soundpitch Go Free ini dapat di sekitar 5,5 jam. Hampir tembus 6 jam. Nggak sampai klaim di sekitar 10 jam tadi. Sementara kalau untuk yang Run Free aja, ini tuh dapat di sekitar 6,5 jam, hampir 7 jam ya. Tetap masih di bawah klaimnya yang 14 jam. Dan terakhir untuk yang Run Free Lite, ini dengan settingan yang sama seperti Go Free, itu dapat di sekitar 10 jam music playtime, which is paling lama nih dibandingkan dari ketiganya. Nah, kalau untuk charging time-nya sendiri, ini dari 0% sampai 100% itu sebetulnya hanya butuh 60 menit ya, sekitar 1 jam. Tapi itu tuh masih nyala gitu lampu LED indikator di si alatnya. Nah, gua diemin sampai sekitar 90 menitan baru deh tuh mati. Jadi kayaknya untuk yang literally dan beneran full 100% itu di sekitar 90 menit untuk charging time-nya. Dan yang gue sayangkan, kalau enaknya nih ya si Soundpitch Go Free kan memang pakai sistem TWS.
Tapi kalau yang Soundpitch Run Free dan juga Run Free Lite ini literally lu harus colok pakai kabel yang pakai port kayak gini, agak terkesan kurang apa ya? Kurang kekinian aja sih. Minimal harusnya bisa diganti lah kayak pogo pin konektor gitu kayak buat smartwatch, dan itu bisa ditambahin juga kan jadi lebih IP rating certification-nya akan lebih bagus gitu ketimbang menggunakan port seperti ini. Lanjut ke kualitas suaranya, yang mana untuk ketiganya ini menggunakan driver yang kurang lebih sama ya, ukurannya di sekitar 16,2 mm dynamic driver. Dan hasilnya untuk overall sound karakternya juga yang dihasilkan mirip-mirip sih antara si Go Free, kemudian si Run Free Lite dan juga Run Free ini. Yang mana awalnya gue pikir mereka bakal agak V-shape gitu ya, typical Soundpitch seperti biasanya. Tapi mungkin karena ini pengaruh dari model open ear conduction, sehingga yang gue rasakan justru itu vokalnya yang agak lebih maju dibandingkan di bagian treble dan juga di bagian low-nya. Gue gak bakal bahas terlalu detail mengenai sound quality dari persatu dari ketiga produk ini. Tapi kalau dari segi kenyamanan, untuk gue pribadi, gue paling demen sama yang Soundpitch Go Free ini. Karena secara teknis, dia lebih terjaga dan lebih rapih dibandingkan Run Free dan juga si Run Free Lite. Meskipun tadi untuk karakternya mirip-mirip ya. Perbedaannya paling untuk di bagian low, si Go Free ini agak kerasa lebih bulat dibandingkan kedua ini. Meskipun di bagian treble-nya agak sedikit lebih piercing kali ya bisa dibilang, meskipun tetap nggak yang bikin sakit kuping kok. Sementara kalau untuk kakak beradik ini, Run Free dan juga Run Free Lite, kalau ngomongin soal enak suaranya sih memang lebih enak kakaknya yang lebih mahal ini ya, si Run Free. Tapi untuk mengingat harga dan price to value, si Run Free Lite ini juga nggak kalah bagus kok, terutama kalau untuk kebutuhan lu sambil berolahraga. Karena keduanya meskipun digunakan juga nggak bisa mendatangkan atau menciptakan kenikmatan misalkan dibandingkan dengan menggunakan headphone atau ke earbuds yang normal, ear monitor gitu. Mengingat ini masih menggunakan sistem open air conduction yang banyak detail-detail yang missing, meskipun secara teknis dia soundstage jadi kerasa lebih lega. Tapi impact di bagian bass keduanya masih tetap kerasa kurang ya, dan untuk vokal itu kerasa lebih maju banget gitu, meskipun gak yang sampai ganggu kayak di depan muka lu banget gitu sih. Masih aman-aman aja kok. Tapi kalau ditanya gue milih yang mana antara Soundpitch Free, Run Free, dan juga Run Free Lite, ini gue lebih prefer secara sound quality yang si Run Free aja. Tapi kalau secara value, gue prefernya sih yang Run Free Lite-nya aja. So in terms of sound quality, ketiganya udah oke, meskipun bukan yang terbaik. Cuma catatan yang paling gue garis bawahi di sini adalah dari segi volume power ya. Karena ini literally misalkan gue pakai outdoor di jalan raya gitu, agar musik yang terdengar itu enak harus di atas 80%. Either karena memang kuping gue budek atau emang dari sistem open air conduction itu kurang masuk aja gitu ke telinga, karena kan ngegantung kan di luar daun telinga. Sementara biasanya gue hanya di 60-70% normally kalau menggunakan earbuds biasa. Itu sih paling catatan buat teman-teman. Nah, enaknya menggunakan open ear kayak gini, ketika kalian grup gitu olahraga sepedaan sambil ngobrol gitu di jalan atau lari sambil ngobrol, ya di volume 70 tuh udah pas ya, dalam arti musik masih kedengeran menghiasi olahraga kalian dan kalian masih bisa ngobrol dengan jelas juga, termasuk memperhatikan traffic di sekitar gitu. Tapi memang kalau literally pengen hanyut dan tenggelam dalam musik, ya jangan pilih model seperti ini sih. Kurang lebih seperti itu untuk impression dan review terkait sound quality-nya.
Terakhir sebelum closing, gue kasih spill dulu nih untuk kelengkapan dan juga harganya. Yang mana untuk seri Soundpeats Run Free dan Run Free Lite ini isiannya mirip-mirip aja, mulai dari open ear headphone unitnya, kabel charging USB-A ke tipe C dan juga user manual serta garansinya. Sementara kalau yang Soundpeats Go Free ini karena modelan TWS, dia juga dapat charging case dan earbuds-nya, charging cable USB-A ke tipe C dan juga user manual serta garansinya juga. Dan kalau ngomongin soal harga, yang paling mahal tentu adalah si Go Free ya, dengan sistem TWS-nya, kemudian kodek LDAC-nya, baterainya yang lebih tahan lama karena dia menggunakan memiliki charging case juga. Jadi untuk yang Soundpeats Go Free ini ada di sekitar 800 ribuan, and surprisingly untuk yang Run Free juga harganya di sekitar segitu. Kalian akan mendapatkan comfort yang lebih baik dibandingkan yang si Run Free Lite. Meskipun dari segi sound quality ya, terutama konektivitasnya tadi dengan kodek LDAC, si yang Run Free Lite ini somehow dia lebih mewah dibandingkan yang Run Free. Dan dibanderol dengan harga lebih murah, which is 300 ribuan. So, in terms of value dari Run Free family ini, gue paling rekomen si Soundpeats Run Free Lite ini ya. Karena ya untuk tujuan kalian berolahraga dan mendengarkan musik ini udah dapat secara secure and comfortnya. Kemudian kualitas suara juga nggak yang mengecewakan, dalam arti masih cukup lah gitu, meskipun nggak yang wah banget. Dan ya itu, dari segi harganya udah paling bener lah ini dibandingkan kedua ini. Tapi misalkan kalau di antara kedua ini yang sama-sama di range harga 500 ribu, which is 800 ribuan, gua sepertinya akan lebih prefer yang Go Free sih, karena lebih memberikan kebebasan terhadap berolahraga dan kelebihan lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk review Soundpeats Free Family ini. Teman-teman bisa cek di Shopee ya, kalau nggak salah ini udah dijual ketika produknya. Nanti linknya akan gue sertakan di deskripsi. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Gue Busem, and until next time, peace.